Halo, sahabat-sahabat dongeng Hulia. Pernahkah kalian merasa lebih hebat dari teman kita? Nah, hari ini Hulia akan menceritakan sebuah kisah tentang pentingnya sikap rendah hati. Yuk, dukung terus channel Hulia dengan menekan tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan petualangan seru kita. Di hutan Flona yang hijau dan makmur, hiduplah para hewan dengan damai. Suatu hari, kedamaian itu sedikit terganggu dengan kedatangan seekor jerapah baru. Namanya Jirafu. Ia tidak hanya tinggi, tapi sikapnya pun tinggi langit, penuh dengan kesombongan. Hayem Piha, hutan ini cukup indah, tapi kurang. Anggun, aku, Jirafu, pantas berada di tempat yang lebih megah. Karena haus, Jirafu pun berjalan menuju sungai yang jernih. Di sana, ia melihat seekor domba mungil bernama Debbie yang sedang minum dengan tenang. Hei, domba kecil, pergi dari sini. Sungai ini hanya untuk makhluk sekelas aku. Tapi sungai ini milik semua, Kak. Kita bisa minum bersama dengan damai kan, damai? Kata yang lucu. Lihatlah aku, tubuhku menjulang tinggi. Buluku bersinar seperti emas. Wajahku rupawan. Sedangkan dirimu kecil, berbulu kusut, dan penuh lumpur. Bahkan kakiku saja terlihat lebih bersih daripada seluruh tubuhmu. Sekarang pergi. Debbie hanya bisa termenung. Ia sedih, tapi ia tidak mau meladeni kesombongan Jirafu. Dengan perlahan, ia meninggalkan sungai itu. Sejak hari itu, Jirafu semakin menjadi-jadi. Ia mengusir siapa saja yang dianggapnya tidak pantas minum di sungai itu. Memetik buah di pohon favoritnya dan merasa dirinya adalah raja baru di hutan Flona. Kabar tentang keangkuhan Jirafu akhirnya sampai juga ke telinga Kancil, si hewan cerdik. Debbie dan Montemonia menceritakan semuanya. Kancil, Jirafu itu sudah keterlaluan. Dia mengganggu siapa saja. Tenang saja teman-teman. Kesombongan adalah kebutaan. Aku akan membukakan matanya dengan cara yang menyenangkan. Esok harinya, Kancil mendatangi Jirafu dengan senyum lebar. Selamat pagi, wahai Jirafu yang perkasa. Kabar kehebatanmu sudah tersiar ke seluruh penjuru hutan. Aku penasaran, apakah kecepatanmu setinggi badanmu? Tentu saja. Tikus kecil dengan kaki panjangku, aku adalah yang tercepat di sini. Kalau begitu, bagaimana kalau kita adu lari? Dari sini sampai ke pohon beringin di ujung hutan. Jika aku menang, kau berjanji tidak akan mengganggu siapapun lagi. Ah, tantangan yang konyol. Baiklah, kubuktikan padamu betapa hinanya kalah dariku. Lomba pun dimulai. Dengan hitungan, Jirafu langsung melesat seperti panah, meninggalkan Kancil jauh di belakang. Aku tunggu kau di garis finish, Kancil. Tapi Kancil tidak panik. Ia tersenyum karena Jirafu tidak tahu bahwa rute yang mereka lalui adalah rute pilihan Kancil yang penuh dengan jebakan kecil untuk merendahkan si raksasa sombong. Rintangan pertama, sebuah padang lumpur basah. Kaki panjang Jirafu justru membuatnya kesulitan. Ia tergelincir, kakinya saling kait, dan ia jatuh terguling-guling di lumpur. Kotor sekali, badanku jadi berlumpur. Sementara itu, Kancil dengan kaki mungilnya melompat dengan lincah di antara bebatuan kering di sisi genangan, melewati Jirafu dengan mudah. Rintangan kedua, sebuah jalur yang ditumbuhi semak belukar dan ranting-ranting rendah. Tubuh Jirafu yang besar tergors-gors oleh dahan dan dedaunan. Wajahnya yang rupawan kini penuh dengan coretan daun. Aduh, sakit,
badanku pegal-pegal. Ketika Jirafu akhirnya sampai di dekat garis finish, ia sudah terlihat kusut, lelah, dan frustasi. Ia melihat Kancil sudah duduk santai di bawah pohon beringin, menyeringai. Selamat datang di garis finish, Jirafu. Tampaknya perjalanan yang singkat cukup melelahkan untukmu. Aku kalah. Kancil, kamulah pemenangnya. Lihat, Jirafu, kehebatan bukan diukur dari seberapa tinggi badan atau seberapa indah bulu, tapi dari seberapa bijak kita menggunakan kelebihan kita dan seberapa rendah hati kita menyikapi kekurangan. Apakah kau masih merasa paling hebat? Jirafu hanya bisa diam. Ia terjatuh dan terlalu lelah untuk berdiri. Tiba-tiba, Debbie dan hewan lainnya mendekat. Kalian mau apa? Jangan siksa aku. Kami tidak akan menyakitimu, Jirafu. Kami mau menolongmu berdiri. Para hewan kecil bersama Sema membantu Jirafu bangkit. Jirafu terkejut. Ia menyangka mereka akan membalas dendam. Mengapa? Mengapa kalian menolongku? Karena di hutan ini, kita adalah keluarga. Kita saling membantu, bukan saling merendahkan. Air mata Jirafu akhirnya menetes. Ia menyadari kesombongannya yang bodoh. Maafkan aku, teman-teman. Aku salah. Aku berjanji akan berubah. Sejak hari itu, Jirafu berubah total. Ia menjadi sahabat bagi semua. Ia menggunakan kelebihannya untuk menolong, bukan untuk menyombongkan diri. Hutan Flona kembali damai, bahkan lebih harmonis dari sebelumnya. Pesan dari kisah ini adalah Tuhan menciptakan kita unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Mari kita syukuri apa yang kita punya dan gunakan untuk kebaikan bersama. Jangan pernah merendahkan siapapun, karena kerendahan hati adalah keindahan yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton Dongeng Hulia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di petualangan dongeng berikutnya.